Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Salam. Halo. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Selalu dalam berkat dan anugerah Tuhan Yesus. Ya. Kita bangkit berdiri. Katakan kepada Bapak Saudara.
terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kau yang memelihara kami, Kau yang mencukupi kami, Kau yang menjadi pembela kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Musim itu selalu berganti. Maaf ya.
selalu memelihara kita. Amin. Kalau sehari-hari ya, coba lihat sekitar jam 4, lihat ke udara, itu burung, itu segade-gade banyak sekali. Kalau istilah Jawanya jalantrek ya, berterbangan. Saya itu gini, lah ya Tuhan, manuk wae Engkau pelihara, apalagi saya, tidak usah takut. Tuhan itu pasti akan memelihara. Amin. Amin. Ojo sumelang, saya tak bawa dulu ya. Ojo sumelang. Putrane Gusti. Jangan sumelang dan jangan suloyo. Ya, walaupun Lombok satu itu 1.000 loh, untuk sumelang ya jangan makan Lombok ya. Balsam. Walaupun minyak harganya mahal, ya tidak usah masak dengan minyak. Terus apa budono pepes, woku, ya itu kan tidak pakai
minyaknya hanya sedikit. Jangan goreng-goreng, nggak usah goreng kerupuk kalau minyaknya mahal. Oke, ojo semua. Cukup dan tidak cukupnya gaji penghasilan kita tergantung kita. Amin. Tergantung kita sendiri. Nah, hidupnya foya-foya yuk. Gaji untuk seminggu tahun 12. Ojo sumelang Bu, Pak, nggih. Kita itu berkat kita itu meningkat. Amin. Sejak dari Gusti. Amin. Dulu Mbak Dono itu kalau ngelilingkan surat doa sekotak, naiknya apa? Ya Maha Kripten, mubeng-mubeng ke gereja, mulai dari Tolo sampai Undaan, Kaliwungu sampai Jekulo, naik sepeda motor. Tapi sekarang setelah kami tua, diberi roda 4, saya bikin ya kok iso ya derek Gusti mundak berkah. Tak nyinden ya. Itu semua karena kita gandul Gusti. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ada
tansah dipun berkahi. Amin. Boten bakal kekirangan napa-napa. Awit Gusti tansah tresna dumateng kita. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Kami masih ada di dunia ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kami, Kau memberikan anugerah yang sangat cukup buat setiap kami Tuhan. Amin. Untuk kami mengasihi-Mu, untuk kami melayani-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau beri. Dan 1 minggu lagi hari ini Tuhan, Kau berikan buat setiap kami dapat berkumpul, memuji, menyembah Engkau, dan mendengar
Terima kasih Tuhan, selagi kami masih ada, selagi kami masih kuat, selagi masih ada waktu, biarlah hidup kami selalu melayani Engkau Tuhan, selalu memuliakan Engkau, selalu meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan isi hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Kita percaya Tuhan selalu memelihara kita. Amin. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, ada titipan pengumuman ya. Yang pertama dari WPA, besok Sabtu 2 Juli 2022, WPA akan mengadakan ibadah padang dan baksos atau bakti sosial di GTJ Bulung Cangkring. Maka dari itu silakan seluruh WPA dapat mengikutinya dan kumpul di gereja pukul 4:15 itu ya, pukul 4:15 sore. Dan diinfokan juga nanti setelah ibadah ada latihan persembahan pujian dari WPA. Yang kedua, dari ibadah dewasa muda, ini ibadah perdana, diadakan pada, saya tidak selalu kelihatan ini, pada hari Kamis 7 Juli 2022 pukul 6:30 malam sampai 8 malam di Gereja Cikaleng Kudus dengan pembicara Bapak Pendeta Roni Tertobisono. Jadi Bapak Ibu yang berjiwa muda, dewasa muda, silahkan hadir pada hari Kamis 7 Juli 2022. Yang terakhir dari WLM, tanggal 8 Juli 2022 akan ada ibadah WLM dan pemeriksaan kesehatan. Jadi selain ada ibadah juga ada pemeriksaan kesehatan dimulai pukul 4 sore di lantai 1. Bagi anggota WLM yang ikut cek kesehatan, segera mendaftarkan diri pada Bapak Sihaan. Jadi yang WLM silahkan mendaftarkan diri terlebih dahulu supaya tahu daftar anggotanya yang ikut cek kesehatan. Itu titipan pengumuman dari setiap komisi. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seseorang yang tidak asing di dalam Alkitab, yaitu dari kehidupan Yusuf, Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana Yusuf menjalani kehidupan seakan-akan Tuhan itu tidak bekerja, seakan-akan Tuhan itu diam. Tapi ternyata justru di sana tangan Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Kita bisa melihat karena kita sudah selesai membaca ceritanya, karena kita tahu. Tapi kalau kita dalam posisi Yusuf, mungkin kita merasa, kenapa Tuhan meninggalkanku? Kenapa Tuhan tidak campur tangan dalam hidupku? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu ketika aku dibuang, ketika aku dijual, ketika aku dipenjara? Ini sangat penting. Saat kita berada di dalam tangan Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak bisa merasakan apapun, sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan itu bekerja, tapi Tuhan selalu memastikan bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Dan saat tangan Allah itu bekerja, pasti akan mendatangkan sesuatu yang terbaik untuk kita, mendatangkan kebaikan untuk kita. Maka dari itu renungan hari ini berjudul Dalam Tangan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan,
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita lanjutkan satu ayat lagi dari kitab Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat ulang kehidupan Yusuf. Yang jelas kalau kita melihat kehidupan Yusuf, saya berpikir kehidupannya itu tidak sama dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau itu kita bacanya belum sampai selesai, maksudnya yang dialami oleh Yusuf. Yeremia katakan Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tapi kalau kita melihat kehidupannya Yusuf, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehidupan Yusuf justru penuh dengan kecelakaan. Yusuf dibuang, Yusuf dijual, Yusuf masuk penjara dan sebagainya. Nampaknya proses dalam kehidupan Yusuf bukanlah menuju hari depan yang penuh harapan, tetapi menuju hari depan yang penuh keputusasaan. Ketika Yusuf itu merasakan proses dan penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi kalau Yusuf baca Yeremia 29 ayat 11, kenapa Tuhan merencanakan hal-hal yang buruk dalam kehidupanku? Katanya merencanakan sesuatu yang penuh damai sejahtera, merencanakan hari depan yang penuh pengharapan. Tapi kenapa aku putus asa? Tapi kenapa aku penuh dengan kecelakaan? Mari kita lihat kehidupan Yusuf. Yusuf adalah anak favorit bapaknya, anak dari Yakub, ya, yang paling disayang oleh Yakub. Justru karena itulah, karena dia paling disayang, membuat saudara-saudaranya itu iri hati. Hanya Yusuf yang diberikan jubah, saudara-saudara lainnya menjadi iri hati. Kemudian Yusuf mendapatkan 2 kali mimpi. Makna dari mimpi itu intinya pada saatnya nanti Yusuf akan dimuliakan. Yusuf akan menjadi orang yang besar. Saudara-saudaranya nanti akan tunduk menyembahnya. Bahkan orang tuanya pun demikian. Mimpi ini justru juga memicu saudara-saudaranya ingin berbuat jahat kepada Yusuf. Sudah iri, panas hatinya. Tapi Yusuf punya pandangan, wah, aku anak kesayangan bapakku, aku juga punya mimpi yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin begitu dalam artinya hatinya Yusuf. Sehingga saat Yusuf menemui saudara-saudaranya di padang, di sanalah keinginan jahat mereka itu dilaksanakan. Memang Yusuf tidak jadi dibunuh, tetapi akhirnya dia dilemparkan ke dalam sumur kering. Tapi setelah itu Yusuf dijual sebagai budak dan menjadi budak di keluarga Potifar. Di sana ia justru digoda oleh istri Potifar, difitnah, dan akhirnya divonis dan dijebloskan ke dalam penjara. Kita semua tahu ceritanya. Coba sekarang Bapak Ibu perhatikan di sini. Benarkah ini semua rancangan damai sejahtera? Benarkah ini masa depan yang penuh pengharapan bagi Yusuf? Anak muda yang memiliki cita-cita yang masih panjang. Misalnya ini anggap aja Yusuf masih 18 sampai 20 tahun. Dia punya pandangan, wah besok aku kuliah,
besok aku bekerja jadi manajer dan sebagainya. Itu pandangannya Yusuf. Apalagi mungkin ada hamba Tuhan yang bilang, kamu anak yang diberkati, kamu anak yang luar biasa, masa depanmu cerah. Tapi ketika mengalami semuanya itu, apakah Yeremia 29 ayat 11 itu hidup di dalam Yusuf? Apakah kehidupanku ini penuh dengan damai sejahtera? Tetapi yang ku alami saat ini adalah hal-hal yang buruk. Saat ini yang ku alami adalah hal-hal yang penuh dengan kecelakaan. Bukan penuh pengharapan, tetapi penuh dengan keputusasaan. Tapi justru di sanalah, karena kita tahu ceritanya, Allah mulai menggenapi apa yang menjadi janjinya. Di penjara itu, Yusuf bisa menafsirkan mimpi kedua staf raja. Kemudian ia diminta raja untuk menafsirkan mimpinya. Dan pada akhirnya Yusuf dipromosikan menjadi penguasa Mesir. Siapa yang tahu? Dari penjara, dari tempat yang paling mungkin tertutup, yang paling tidak bebas, terkurung, dia dapat dipromosikan Tuhan menjadi penguasa Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu hal yang sangat penting yang betul-betul perlu kita pahami dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang mengatur. Ketika kita di dalam tangan Tuhan, kita harus percayakan, kita jangan keluar dari tangan Tuhan, karena Tuhan sedang mengatur kehidupan kita. Tuhan sedang, cerita Tuhan itu sedang berjalan di dalam kehidupan kita. Sekalipun Yusuf harus mengalami penderitaan, penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah, kecelakaan demi kecelakaan, di sana kita melihat tangan Tuhan, tangan kuasa Allah tetap menyertai Yusuf. Di sini kita melihat bahwa cara Allah menangani kehidupan ini sangat berbeda dengan cara manusia. Kalau pandangan manusia, wah anak ini masa depannya suram, udah jadi budak, masuk penjara lagi, udah selesai, ini masa depannya selesai. Tapi cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Kita melihat yang pertama, saat kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan mampu membuat kita terbang tinggi di saat kita sedang terjatuh. Ketika kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan mampu membuat kita terbang tinggi. Di saat sekalipun kita sedang terjatuh, Tuhan mampu mengangkat kita. Ini terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf adalah anak favorit dari bapaknya. Dia sangat disayang oleh bapaknya. Yusuf berada pada posisi di atas di antara saudara-saudaranya. Ini sedang di level yang bagus. Tapi bagaimana kehidupan Yusuf selanjutnya? Dari orang yang disayang, Yusuf harus mengalami yang namanya gerakan menurun. Dibuang menjadi budak. Dijual menjadi budak. Dari anak kesayangan menjadi budak. Kita tahu budak saat itu, ketika dia sudah dibeli menjadi budak, dia pun tidak memiliki hak kehidupannya sendiri, karena dia dianggap seperti barang yang dibeli. Yang dia papakan tuanya juga gak apa-apa. Dari posisi sebagai anak kesayangan menjadi budak itu bukan keadaan yang naik, tetapi sedang menurun. Bukan yang baik, tapi hal yang buruk. Bagaimana setelah menjadi budak? Kita tahu juga ceritanya. Turun lagi menjadi yang namanya narapidana. Ya sama dengan penjahat. Jadi dari anak kesayangan, Yusuf turun menjadi budak, kemudian turun lagi menjadi seorang tahanan.
Dan kalau misalnya ini cerita boleh diimajinasikan kembali, kalaupun Yusuf itu keluar dari penjara, kalau tangan Tuhan tidak bekerja, ketika Yusuf itu keluar dari penjara, Yusuf tetap jadi budak. Kalau tangan Tuhan tidak bekerja, kalaupun Yusuf keluar dari penjara, misalnya dia bukan narapidana yang dihukum seumur hidup ataupun dihukum mati, masih ada waktu bebas. Ketika dia bebas, ada orang yang sudah, wah, biar jadi budakku saja. Kalau dia tidak di dalam tangan Tuhan. Dari kacamata manusia, kehidupan Yusuf itu terus menurun. Namun di sini kita melihat bahwa gerakan yang menurun tersebut di dalam kehidupan Yusuf, justru Tuhan mampu membuat itu menjadi naik, mampu membuat itu terbang tinggi. Kita bisa perbandingan sangat jauh. Dari tahanan di dalam penjara, dia langsung menjadi penguasa, terbangnya itu lonjakannya sangat tinggi ketika di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan itu bekerja, meskipun rasa kehidupanku ini kok semakin turun, semakin memburuk, tapi ketika kita masih di dalam tangan Tuhan, Tuhan mampu mengangkat engkau lebih jauh dari posisi tersebut, bahkan terbang tinggi melayang mengatasi setiap masalah yang ada. Bahkan kita juga bisa melihat hal tersebut di dalam diri Tuhan Yesus. Ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca di rumah. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Paulus ingin mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang mau turun menjadi manusia. Itu bukan posisi yang naik, posisi yang turun. Jadi dari Allah menjadi manusia. Bukan sekedar menjadi manusia, dia turun lagi menjadi budak, menjadi seorang hamba. Tuhan menghamba. Apakah Tuhan Yesus cukup berhenti di situ? Tidak. Tuhan Yesus turun lagi menjadi seolah-olah seorang penjahat yang dihukum di atas kayu salib. Jadi orang yang dihukum di kayu salib itu adalah penjahat. Jadi seolah-olah dari kehidupan Yesus pun turun dari kemuliaan Tuhan, dari manusia menjadi hamba dan menjadi penjahat. Itu di pandangan manusia. Tapi Paulus katakan justru di sanalah saat gerakan itu menurun sampai mentok, Tuhan Yesus Tuhan Yesus ditinggikan oleh Allah Bapa, sehingga bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itu lonjakannya sangat jauh, terbang tinggi ketika terjatuh. Tuhan mampu mengangkat kita ketika kita terjatuh. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan ini sangat berbeda dengan cara manusia bekerja. Inilah yang terjadi saat tangan Allah bekerja dalam kehidupan Yusuf, dalam kehidupan Tuhan Yesus juga. Sekalipun anak tangga kehidupan itu terus menurun, makin curam ke ruang bawah tanah yang paling gelap dan sebagainya, tapi percayalah, kalau kita masih di dalam tangan Tuhan, Tuhan mampu mengangkat kita lebih tinggi dari posisi tersebut. Imani Tuhan mampu mempromosikan hidup kita. Meskipun serasa hari ini, kok aku ada di bawah, kok kehidupanku seperti ini, aku sudah ikut Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Bukan masa depan yang penuh pengharapan, tapi kecelakaan-kecelakaan yang ada, masalah-masalah yang lebih berat,
Tapi ketika engkau masih di dalam tangan Tuhan, Tuhan mampu membuat engkau terbang tinggi. Yang kedua, ketika di dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup membuat keadaan yang buruk menjadi bukan sekedar baik, sangat baik. Ketika kita melihat, ketika Yusuf itu menjadi penguasa Mesir, bahkan dia lebih baik dari saudara-saudaranya yang kelaparan pada saat itu. Keadaannya buruk. Kita melihat ada 3 fase tadi keadaan yang dialami Yusuf sebelumnya menjadi penguasa Mesir. Hidup sebagai budak. Pertama hidupnya sebagai budak, kemudian menjadi tahanan. Sebelumnya dia juga menjadi anak kesayangan bapaknya. Tapi hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya. Dia menjadi budak yang tidak memiliki kehidupannya sendiri. Dia masuk penjara, dan itu masa depan selesai. Ketika dia mau berkarya, beraktivitas, tidak bisa karena dia di dalam penjara. Mungkin dia punya cita-cita, tidak bisa karena di dalam penjara. Ada pertanyaan, di keadaan manakah kehidupan Yusuf yang paling dekat dengan penggenapan rencana Allah? Jadi sebelum Yusuf itu terbang tinggi, keadaan manakah yang paling dekat sebelum Tuhan menggenapi janjinya? Yaitu keadaan di mana Yusuf itu di dalam penjara. Keadaan yang paling buruk. Saya ingat ketika mungkin ibu-ibu itu mau melahirkan, ketika dirasa yang paling sakit, disitulah mungkin baby itu mau lahir. Dan ini yang dialami oleh Yusuf. Keadaan yang paling pahit ketika dia di dalam penjara. Gak bisa ngapa-ngapain di dalam penjara, di dalam keadaan yang buruk. Tetapi disitulah Tuhan mampu menjadikan hal yang paling buruk, keadaan yang paling buruk menjadi keadaan yang sangat baik. Jikalau hari ini kita mengalami keadaan yang paling buruk dalam kehidupan kita, wah, masalahku ini tahun ini paling berat, paling buruk. Tapi ketika engkau masih di dalam tangan Tuhan, Tuhan mampu mengubah keadaan yang buruk menjadi sangat baik ketika kita di dalam tangan Tuhan. Justru saat hidup kita berada dalam kondisi terburuk, di sana penggenapan janji Allah paling dekat dengan kita. Ketika kita merasa paling sakit, ini ada sesuatu hal yang baru akan keluar ketika kita merasakan itu yang paling sakit. Penggenapan Tuhan mulai terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi pada kehidupan Yusuf? Yaitu suatu keadaan yang memburuk adalah keadaan yang mulai membaik. Ketika Yusuf dalam keadaan yang paling buruk di dalam tahanan, Tuhan mampu menggenapi janjinya, mengubah dia menjadi seorang tahanan, menjadi seorang penguasa di Mesir. Paling buruk menjadi paling yang baik, paling yang baik. Kalau begitu cara tangan Tuhan itu bekerja, mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus gelisah? Mengapa kita harus putus asa? Kita harus sabar menanti penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa janjimu belum tergenapi Tuhan? Bahkan kita lebih jauh dari janji Tuhan. Kita merasa kita tidak semakin dekat, tapi semakin jauh. Tapi ketika semakin berat keadaanmu, tapi ketika engkau tetap percaya, Tuhan mampu. Seperti tadi, perbandingannya sangat jauh. Meskipun semakin jauh, Tuhan mampu membawamu lebih dekat dalam penggenapan janji Tuhan.
ketika dalam keadaan yang sangat buruk, Tuhan mampu membawa engkau menjadi keadaan yang sangat baik. Yang ketiga, di dalam tangan Tuhan, Dia dapat mengubah yang gelap menjadi terang. Ketika di dalam penjara rasanya seperti keadaan yang paling gelap, tapi ketika Tuhan bekerja, ketika Yusuf ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan mampu mengubah yang gelap itu menjadi terang. Keadaan yang gelap menjadi terang. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Ketika rancangan Tuhan semakin mendekati kehidupan Yusuf, ketika penggenapan rencana Tuhan semakin dekat bagi Yusuf, keadaan Yusuf semakin memberi harapan atau semakin gelap ketika dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Kita lihat dia dari penjara itu paling gelap untuk naik menjadi terang, paling dekat ketika keadaan itu sangat buruk dalam kehidupannya, menanggung beban yang berat. Secara manusiawi, tidak mungkin rencana Tuhan itu terjadi, tidak mungkin rencana Tuhan itu digenapi. Aku ada di dalam tahanan, cita-citaku hilang dan sebagainya, orang punya pandangan buruk terhadapku dan sebagainya, aku jauh dari saudaraku, aku gak bisa ngapa-ngapain, itu dalam keadaan yang paling gelap, keadaan yang paling buruk, aku di dalam sel dan sebagainya. Bagaimana mungkin aku nanti akan dimuliakan oleh Allah? Bagaimana mungkin mimpi-mimpiku yang dulu muda Tuhan sampaikan itu bisa terjadi ketika aku di dalam tahanan? Masa depannya gelap, masa depannya suram. Seakan-akan mimpinya itu terhapus, seakan masa depannya itu sudah tidak ada lagi. Bukan masa depan yang penuh harapan lagi. Tapi dalam kenyataannya kita bisa melihat keadaan semakin gelap, rencana Tuhan itu pun bekerja ketika kita di dalam tangan Tuhan. Makin sempurna digenapi dalam kehidupan Yusuf. Saat Yusuf semakin dekat dengan tujuannya, bahkan kita melihat masalahnya semakin besar, tidak semakin kecil, semakin besar. Keadaannya semakin jelek, semakin gelap, hidupnya semakin tidak ada arah, tidak ada tujuan. Di dalam penjara, tujuanmu ngapain? Ya tidur, melakukan aktivitas, tidur lagi dan sebagainya. Di dalam penjara seperti itu. Hidup seakan-akan menjadi tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Tapi justru pada saat itulah kita melihat ketika keadaan Yusuf semakin suram, semakin gelap, rencana Tuhan bagi Yusuf itu menjadi genap. Ketika keadaan Yusuf itu gelap, Tuhan bisa memberikan terang karena Dia adalah terang. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan Bapak Ibu semua? Apakah Bapak Ibu percaya tangan Tuhan dapat bekerja di dalam sesuatu yang buruk, di dalam sesuatu keadaan yang tidak baik, dalam sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin? Apakah kita percaya? Yang terakhir, di dalam tangan Tuhan, Dia dapat menjadikan hal yang mustahil menjadi nyata. Seperti saya bilang tadi, ketika Yusuf itu di dalam penjara, kalaupun keluar, dia pun menjadi budak lagi. Sudah ada orang menanti, wah ini budak, ataupun pekerja, hamba. Bagi Yusuf mustahil, tidak mungkin mimpiku itu terjadi, tidak mungkin masa depanku bisa berubah. Bagaimana caranya? Tapi ketika kita melihat, ketika kita masih di dalam tangan Tuhan, ketika Yusuf masih dalam tangan Tuhan, Tuhan Yesus dapat mengubah yang mustahil itu mungkin terjadi. Kita melihat
Ketika Yusuf dijahati saudara-saudaranya pada waktu itu, di manakah Allah? Serasa Allah itu diem. Kok Tuhan tidak menolongku ya? Kemudian ketika Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, tidak ada gerak-gerik Tuhan menolong. Ketika Yusuf dibuang, dijual menjadi budak, kok rasanya tidak ada perubahan dalam kehidupanku. Ketika Yusuf apalagi masuk dalam penjara, rasanya Tuhan kok diem ya, Tuhan kok nggak ngapa-ngapain ya, Tuhan kok nggak bekerja ya, kok aku masih di sini dan sebagainya. Dan itu mungkin terjadi saat ini bagi Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu berdoa sudah berpuluh-puluh tahun, rasanya Tuhan kok diam, tidak pernah jawab doaku yang ini. Bahkan ketika kita mengalami hal yang buruk, rasanya Tuhan kok tidak bekerja, tidak menolongku. Tangan Tuhan itu tidak mengangkatku. Rasanya seperti seolah-olah Tuhan itu diam. Demikian juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia harus menghadapi penderitaan demi penderitaan, semakin dekat dengan Golgota, semakin dekat dia dengan salib, apakah Allah semakin nyata? Rasanya juga Allah tidak bekerja apapun. Rasanya Tuhan Yesus suruh menanggung dosa manusia itu sendirian, seolah-olah Tuhan itu diam. Tapi kita melihat Allah Bapa justru terlihat seakan lepas tangan terhadap persoalan ini. Yang kita lihat justru seakan-akan Allah Bapa itu meninggalkan Tuhan Yesus ketika ingin disalibkan. Di atas kayu salib dia katakan di dalam penderitaannya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkanku? Mungkin kita juga pernah bertanya seperti itu. Kenapa Tuhan engkau meninggalkanku? Kenapa Tuhan engkau tidak bekerja? Kenapa Tuhan engkau diam ketika aku mengalami hal ini? Seakan-akan surga itu tidak menanggapi apapun. Tapi kita melihat justru disinilah kita diajar oleh Tuhan. Pada saat kita yang paling tidak bisa melihat kuasanya, ketika itu tidak mungkin terjadi, seolah-olah Tuhan tidak bekerja, seolah-olah Tuhan itu diam. Tapi sebenarnya Tuhan itu memandang kita. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Ketika kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan mampu membuat yang mustahil menjadi itu terjadi. Yusuf merasa hidupnya tidak berguna lagi. Yusuf merasa hidupnya tidak berarti lagi. Mimpiku, masa depanku tidak mungkin terjadi. Ketika aku masih di sini, di penjara, gimana caranya masa depanku bisa terjadi? Bagaimana caranya aku bisa ketemu saudaraku? Saudaraku sudah membenciku, saudaraku sudah membuangku, dan sebagainya. Tetapi ketika di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan itu bekerja, Tuhan mampu membuat hal yang mustahil. Setiap masa depan kita yang mustahil, setiap doa-doa kita yang mustahil, itu mungkin terjadi. Saya minta pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Sekarang kita mengerti bahwa di dalam tangan Tuhan, ketika Tuhan bekerja, yang pertama, Dia dapat membuat kita terbang tinggi sekalipun kita sedang terjatuh. Yang kedua, Tuhan membuat keadaan, mampu membuat keadaan yang buruk menjadi yang sangat baik. Dari kecelakaan, dari hal-hal sesuatu yang mencelakakan, Tuhan mampu membuat itu menjadi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, Tuhan dapat mengubah yang gelap menjadi terang. Dari masa depan yang putus asa, masa depan yang suram, Tuhan mampu menjadikan
masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan yang keempat, Tuhan mampu membuat yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayat bonus untuk kita pada pagi hari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang paling tidak baik? Roma 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi ketika kita menanti pengharapan, kita tidak boleh kendor. Tetap melayani Tuhan dengan berapi-api. Tetap bersukacita dalam pengharapan, meskipun dalam keadaan yang tidak baik. Rasanya keadaan kita menurun jauh dari penggenapan firman Tuhan. Tapi ketika kita percaya, ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap bertekun di dalam doa, Tuhan mampu setiap hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kecelakaan itu mampu diubah Tuhan menjadi hal-hal yang terbaik buat setiap kita. Masa depan yang suram bisa Tuhan ubahkan menjadi masa depan yang penuh pengharapan ketika kita di dalam tangan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, Bapak Ibu sekarang ada di dalam tangannya siapa? Tetap di dalam tangan Tuhan atau tangan kita sendiri? Dialah firman yang mengingatkan kita tidak mampu bekerja sendiri, tapi tangan Tuhan itu mampu mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Saja kita bagi diri bersama-sama. Kita percaya tangan Tuhan tidak diam, tapi tangan Tuhan itu sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia. Rasanya Tuhan tidak bekerja, rasanya Tuhan tidak mengerti setiap persoalan kita. Tapi percayalah, ketika kita di dalam tangan Tuhan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang gelap, Tuhan mampu ubah.
Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu bekerja. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang sedang bekerja berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Bersuka cita dalam pengharapan, bersuka cita dalam Engkau Tuhan, bertekun di dalam doa. Percaya kepadamu, Engkau Tuhan yang mampu mengubahkan keadaan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mampu menggenapi janji-Mu. Meskipun hari ini kami susah, meskipun hari ini kami keadaan yang paling buruk, Engkau Tuhan yang mampu. Terima kasih. Dikaraya ramata, karaya ramata, kararamati. Mari percaya, bangun, bangun rohmu kepada Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan sedang bekerja, tangan Tuhan sedang berkarya. Tuhan tidak akan memberi ular ketika Engkau memberikan roti. Terima kasih Tuhan. Dikaraya ramata, karaya ramati, karaya ramati. Mungkin hari ini kita keluar dari tangan Tuhan, kita keluar dari rumah Tuhan, masuk dalam tangan Tuhan. Haleluya. Karaya ramata, karaya ramati, karaya ramata. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Jangan seperti Engkau, jangan seperti Engkau. Engkau mampu membuat kami terbang tinggi. Engkau mampu membuat yang mustahil itu mungkin terjadi. Dikaraya mata karaya ramu. Mungkin selama ini kami berdoa Tuhan, belum Engkau jawab, tapi hati kami tetap percaya Engkau Tuhan yang baik. Dikaraya mata karaya mata karaya mati. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau selalu pegang janji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik, tidak pernah meninggalkan kami. Mata-Mu selalu tertuju buat setiap kami. Tangan-Mu selalu bekerja untuk kami Tuhan. Berkarya mereda kehidupan kami. Ialah kami juga berserah kepadamu Tuhan, selalu bersuka cita di dalam Engkau. Meskipun mungkin hari ini kami mengalami hal yang paling buruk dalam kehidupan kami, tapi kami percaya di dalam tangan-Mu rencana-Mu itu indah. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi bagi Tuhan, bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan firman-Mu.
Firman-Mu menguatkan kami. Firman membuat kami bersuka cita melihat hal-hal yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk berdoa. Shalom Bapak Ibu. Halo. Bagi saya secara pribadi, firman Tuhan pagi ini sangat wow, ya. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan. Pokoknya Tuhan itu rencananya, tujuan untuk hidup kita itu selalu yang terbaik. Ya, salah kalau kita ini menuduh dia itu jahat. Ya, kalau boleh kita melihat hatinya gitu tuh, wah, segala-galanya itu diberikan kepada kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita nyanyikan tadi lagu siji loro telu. Kita ini jadi seperti anak-anak, bukan kanak-kanak ya, tapi jadi seperti anak-anak itu tulus, polos gitu aja. Kalau saya mendapat ajakan untuk mengucapkan HBD ya, kalau di WA itu selalu saya tambahi, ada boneka yang menari-nari, hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi seperti anak-anak saja ini. Tadi dikatakan bahwa Yusuf dalam prosesnya menjadi orang kedua di Mesir, jadi perdana menteri. Kalau Daud saya tambahkan jadi orang nomor 1 di Israel. Pada waktu itu dia berkata, aku seperti orang pelarian. Dari tempat satu ke tempat yang lain, diburu oleh mertuanya, mau dibunuh. Kalau Yesus yang dia peroleh apa? Nama di atas segala nama. Ya, memang saya yang terperanjat tadi justru ketika di saat di tempat yang narapidana sudah dekat itu untuk dimuliakan Tuhan, dipromosikan Tuhan, ya, luar biasa. Ayo kita tetap percaya. Yeremia 29:11, rancangannya itu selalu apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan siji loro telu. Sudah cukup meriah, tapi nanti yang di sini, iya, sini jawab ya nanti ya, tapi berhadapan-hadapan ya. Bu Lili saya undang ke depan. Sini sama Bapak ya. Ayo sini. Bapak Ibu yang biasa diajak temannya karaoke, nah itu biasanya kan sambil menari-nari. Tadi saya dari belakang tuh lihat Pak Didin itu, luar biasa gerakannya. Pak Didin maju. Oh, Pak Didin berdasarkan. Ayo Pak Didin. Saudara, kita senangkan hati Tuhan. Sebelum pulang ini full dengan sukacita ya. Ini Bu Lili ini sebetulnya minggu-minggu ini mau operasi. Sudah Bu? Besok Jumat mau operasi. Mak Waras juga mau operasi. Ayo gembira semua. Pokoknya rancangan Tuhan itu baik. Dari Gusti, Gusti nomor, ayo.
28 ayat 1 sampai 14. Di sini judulnya adalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sena. Apapun keadaan kita, mari kita percaya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan oleh Bapak Sena pada pagi hari ini. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Aminkan Bapak Ibu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung-lumbungmu dan segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Tuh juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah-limpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagimu, tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 4:13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Terimalah segala berkat yang sudah diucapkan oleh hambanya ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang percaya berkata bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Beri tepuk tangan yang